Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kali ini saya akan berbagi media atau materi ajar khususnya seni musik untuk fase A kelas 2 SD. Masih di unit 1 apresiasi dan eksplorasi bunyi. Yang sebelumnya saya sudah membagikan kegiatan pembelajaran 2. Kali ini kegiatan pembelajaran 3 dengan alokasi waktu yang sama 2 kali 35 menit. Itu tentang bermain bunyi ritmis, sebelumnya bermain bunyi melodis. Ini khusus untuk Bapak Ibu teman-teman yang sekolahnya sudah melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, sekaligus saya akan menunjukkan cara menggunakan fitur-fitur perpindahan antar slide ya. Nah, di sini ada tulisan start, itu artinya kita mau memulai. Ini lembar atau slide utamanya atau slide paling depan ya. Kita klik start. Itu kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, untuk materi ini kita akan menggunakan pembelajaran cooperative learning. Jadi persiapan yang Bapak Ibu teman-teman perlukan sebelum kegiatan pembelajaran, kita diminta untuk membentuk kelompok kecil di dalam kelas minimal 5 kelompok. Kemudian menyiapkan kertas berwarna ukuran 15 x 15, 5 warna sesuai dengan jumlah kelompok. Ini isinya adalah nanti untuk kita memberi perintah kepada peserta didik kita untuk praktik menggunakan alat musik ritmis khususnya rebana ya. Jadi selain itu kita juga menyiapkan rebana ya. Rebana kalau misalnya tidak banyak, cukup misalnya 1 atau 2 ya untuk memperagakan. Kemudian mungkin masih diperlukan juga gambar-gambar alat musik ritmis atau link-link YouTube untuk menunjukkan kepada peserta didik kita ini contoh gambar musik ritmis tradisional, kemudian yang modern. Kemudian kita bisa juga menunjukkan cara menggunakannya. Nah, untuk skenario pembelajaran silakan Bapak Ibu teman-teman lihat di modul ajarnya ya. Ini khusus untuk materinya. Nah, kemudian di sini ada juga fitur next, artinya kita mau ke slide berikutnya ya. Kenapa saya tunjukkan ini biar teman-teman tidak bingung atau tidak salah klik ya. Nah, seperti halnya yang sebelumnya, saya juga memuat capaian pembelajaran. Di sini kemampuan mengelompokkan, menirukan dan mempraktikkan bunyi ritmis. Kemudian ada lagi icon next-nya, berarti kita ke slide berikutnya. Nah, di sini juga saya memasukkan tujuan pembelajaran ya. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak perlu, ya tinggal dibuang nanti kalau ingin menggunakan ya. Ini tujuan pembelajaran sesuai juga dengan buku panduan ya atau modul yang ada. Yang pertama, peserta didik mampu mengelompokkan ragam bunyi ritmis guna menambah wawasan tentang keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menirukan bunyi ritmis yang diperkenalkan oleh guru. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan cara menghasilkan bunyi pada alat ritmis yang diperkenalkan oleh guru agar dapat mengalami secara langsung pengalaman artistik dan perasaan estetik ya. Jadi memang di fase A kelas 2 ini kita dasar sekali ya untuk seni musik. Oleh karena itu sekalipun kita tidak punya basic musik, saya rasa kita semua bisa memberikan atau mengajarkan kepada anak didik kita ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada tulisan continue, artinya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, disinilah di slide ini nanti kontrolnya di sini. Kalau teman-teman lihat ini ada animasi bergerak, sebenarnya kita bisa menambahkan audio di tiap-tiap slide-nya, tapi saya tidak khusus untuk ini karena saya mau untuk keperluan komersil ya. Jadi takutnya nanti terkena copyright dan sebagainya. Sulit untuk saya untuk mencari khususnya yang ada di Canva ya, mencari audio-audio yang tidak kena copyright ya. Karena sensitif sekali. Nah, di sini icon-icon ini
yang kita gunakan untuk mengklik ya, untuk berpindah slide sesuai dengan judulnya masing-masing. Jadi saya tidak membuatnya pada tulisan atau elemen-elemen lainnya, hanya satu di icon ini, yang icon apa nih ya, nada, kemudian alat musik ini ya, kemudian drum, kemudian rebana ya. Nah disinilah yang bisa kita klik. Jadi kita harus pas. Bapak Ibu teman-teman yang ingin menggunakan harus kliknya pas ya. Bisa diganti, silakan nanti ya, bebas. Mau di-explore, dipercantik lebih bagus lagi, silakan ya. Nah kita coba klik di materi pokok, kita klik icon ini ya. Nah di sini teman-teman lihat panah ke kanan, itu artinya setelah ini masih ada dalam satu item itu, satu judul itu tadi, berarti ada beberapa slide ya, 2 atau lebih ya. Nah panahnya ke kanan berarti kita next ya, masih sambungan artinya dengan yang pertama tadi. Nah di slide keduanya atau berikutnya tadi panahnya back ya, berarti kita kembali, artinya selesai untuk yang materi ini ya, untuk pengertian. Kita klik back. Nah ya, kembali ke slide utama ini sebagai kontrol kita ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Kita ingin menunjukkan pada peserta didik kita contoh alat musik ritmis Nusantara. Kita klik yang gambar ini ya, alat musik ini. Nah kita jelaskan bahwa contoh-contohnya ini. Dan di sini teman-teman lihat panahnya juga ke kanan, berarti untuk materi, untuk poin itu ada beberapa slide. Kita klik ya, berarti ada lanjutannya. Oh ternyata lanjutannya contoh gambar alat musik ritmis tradisional. Nah, di sini juga bisa kita misalnya mau kasih audio ya, drum misalnya, suara kendang ya, silakan ya. Kemudian selesai panahnya ke kiri, baik, berarti kita kembali ke slide utama. Selesai untuk penjelasan yang contoh alat musik ritmis Nusantara. Kemudian kita mau menjelaskan atau kita juga menunjukkan ya, contoh alat musik ritmis modern itu seperti apa. Kita klik. Nah, ini contoh alat musik ritmis modern atau mancanegara ya. Kalau tadi yang tradisional, ini ada modern, karena memang tujuannya adalah kita, peserta didik kita diharapkan mampu mengelompokkan, mengenal ya, dan mempraktikkannya ya. Oke, ini sudah kembali, berarti di poin ini slide-nya cuma satu ya materinya. Kembali ke sini. Nah, di sini yang terakhir ada latihan. Nah, untuk latihan ya tergantung Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau saya di sini latihannya saya mengajak anak-anak untuk mempraktikkan cara menggunakan alat musik ritmis, khususnya rebana ya. Itu kita perlu rebana di awal tadi kita siapkan, kemudian kartu nada yang dibagikan ya. Dalam pelaksanaan skenario atau praktik pembelajarannya, silakan Bapak Ibu teman-teman atur apakah anak-anak mau latihan terlebih dahulu, baru kemudian di akhir dievaluasi dengan latihan ya, memperagakan di depan kelas atau di bangku masing-masing sesuai dengan kelompok dan kartu nadanya yang dibagikan ya. Kita klik latihan. Nah tadi saya sudah sebutkan bahwa latihannya adalah memainkan alat musik ritmis rebana. Nah kita bisa jelaskan dulu ya, Bapak Ibu teman-teman bisa jelaskan dulu misalnya, atau sebelumnya sudah dijelaskan nggak apa-apa. Misalnya kita jelaskan, kasih tahu bahwa apa itu rebana. Misalnya rebana merupakan alat musik ritmis dari Timur Tengah yang dimainkan dengan cara ditepuk menggunakan telapak tangan. Itu misalnya kita jelaskan ya detailnya biar anak-anak itu paham. Kemudian misalnya rebana berbentuk bulat dan pipih, kemudian menggunakan membran kulit dari hewan misalnya. Secara garis besar alat musik ini dapat menghasilkan dua warna bunyi. Apa itu? Warna bunyi tak dan dung. Nah, bunyi tak dihasilkan dari tepukan bagian tepi permukaan rebana, sedangkan bunyi dung dihasilkan dari tepukan bagian tengah. Nah, itu kita kasih tahu juga ya pada peserta didik kita, karena kita mau mempraktikkan yang alat musik ritmis rebana ini ya. Kalau misalnya kendang misalnya atau yang lainnya ya silakan ya dinarasikan sendiri sesuai dengan pedoman ya. Nah kita start.
sebelumnya kita ajak dulu anak-anak kita menonton. Oh, ini nak cara memainkan atau menabuh rebana ya. Nah, di sini ada perintah klik icon ini ya, play yang di video ini. Pada video untuk mendengar atau melihat untuk menonton ini ya. Ini masih keliru, belum diganti ya, nanti saya ganti. Kita play, klik play. Nah, jadi begitu Bapak Ibu teman-teman ya. Kita tunjukkan ke anak didik atau peserta didik kita cara memegangnya, cara memukulnya ya. Nah, inilah yang nanti yang anak-anak akan praktikkan sesuai dengan kartu yang sudah kita bagikan atau akan kita bagikan nanti ya. Selesai untuk slide ini, kita klik next. Nah, nextnya baru kita masuk ke praktiknya ya. Bisa kita panggil satu-satu kelompok ya. Kalau misalnya masing-masing anak membawa rebana, tentu itu lebih baik. Kalau misalnya tidak ada, misalnya sekolah punya beberapa ya, secara bergantian saja ya. Nah, misalnya di kelompok A, ini kartu yang dibagikan tampak depannya kelompok A ya. Kemudian di belakang kartu itu ada pola nada yang nanti anak didik kita harus mainkan ya. Nah, di sini kita kasih keterangan yang X itu nanti bunyinya tax, maka kita contohkan ya. Tadi sudah disebutkan untuk menghasilkan bunyi tax itu kita memukul yang di bagian pinggir rebananya yang ada sedikit tepi ikat kayu itu ya. Kemudian yang dung itu di bagian tengah. Nah, ini kita contohkan dan anak-anak kita harapkan mampu melakukan sesuai dengan pola yang didapatkan oleh masing-masing kelompok. Misal di sini yang O ini dung ya, bunyi dung, kemudian X ini adalah tax, kemudian ada tanda strip ini berhenti 2 hitungan. Contoh misalnya dung tak. Nah, berhenti kan? Tak dung berhenti. Tak dung tak. Dung tak dung tak. Nah, itu untuk kelompok A ya. Kemudian yang kelompok B, kelompok 2 misalnya ya. Kelompok 2 juga sesuai kartu yang didapatkan, pola masing-masing kelompok berbeda ya. Nah, yang ini beda polanya. Di sini dia dapat pola tak dung tak, tak dung tak, tak dung tak. Nah, ya kan? Dung tak. Nah, itu untuk yang kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5, masing-masing kelompok ini polanya berbeda ya. Yang terakhir kelompok 5 dia dapat pola dung tak berhenti ya kan, 2 hitungan. Tak dung tak dung tak dung tak. Nah, ini ya, bisa juga kita ajak anak-anak bermain seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan template PPT ini, silakan di scan ini ya, QR code ini atau barcode ini dengan handphonenya atau Android yang ada di bawah ini ya. Yang ini. Nah, yang ini untuk link template ini, dan yang paling kanan ini link elemen kartu bunyi tadi. Misalnya teman-teman mau ganti pola misalnya kan dengan pola yang berbeda atau lebih banyak, silakan. Linknya ini ya, tinggal di scan juga sama. Nah, selalu permintaan saya kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu ingin menggunakan template ini, sebelum diedit, baik itu ditambah ataupun dikurangi, terlebih dahulu lakukan duplikasi ya. Agar kenapa? Teman-teman lain yang mungkin ketemu channel ini dan juga pengen menggunakan, dia masih mendapatkan posisi template yang sama persis yang ada di video ya. Jadi sesuai dengan aslinya, belum ada perubahan ya, belum ada tambahan dari teman-teman yang lain yang sudah menggunakan. Yang biasanya seperti itu, karena ini open access saya berikan, jadi bebas siapapun yang mengakses dia bisa edit ya. Saya tidak membatasi karena kalau dibatasi itu banyak permintaan untuk minta akses ya. Kadang saya lambat merespon ya kan, sementara mungkin ada yang segera ingin membutuhkan. Oke teman-teman ya,
Nah, template ini juga Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman di daerahnya, di tempatnya jaringan internetnya kurang stabil, bisa juga di-download dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti animasi yang ada di sini sama persis nanti ya. Mungkin ada perubahan di huruf-huruf. Kalau misalnya kita convert ke PPT, mungkin ada saja huruf yang turun ya, sehingga kelihatan tidak rapi. Nah, tinggal dirapikan ya, dicek satu-satu templatenya yang sudah di-convert ke PPT atau PowerPoint, apakah sudah pas, baru bisa digunakan. Dan sama Bapak Ibu teman-teman tidak perlu edit ya, fitur-fiturnya sama. Misalnya kalau teman-teman klik stop, dia kembali sesuai dengan yang sudah ditautkan atau disetting oleh yang saya setting di PPT Canva ini ya. Jadi sama persis. Kalau dulu itu biasanya kalau kita convert ke PowerPoint yang elemen-elemen bergerak itu, di PowerPoint itu tidak bergerak. Sekarang ini sudah bisa sama persis, termasuk lagu-lagu kalau ada ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya dirasakan bermanfaat, silakan bagikan dengan teman-teman lain. Kalau tidak ya cukup di Bapak Ibu atau teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.